Halo, nama saya Dwi Pangestu Mayansari dari Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Tangerang. Berikut ini adalah wawancara saya dengan Pak Purwanto selaku Customer Service Officer Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih dalam rangka memenuhi tugas perkuliahan dengan tema LPS, Deposito, Suku Bunga, dan Kurs. Selamat siang Bapak, saya Mayang. Sebelumnya saya sangat berterima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada saya. Saya boleh minta dijelaskan mengenai deposito? Oke, Mbak Mayang, dengan senang hati. Deposito itu pada prinsipnya adalah simpanan berjangka ya. Jadi artinya misalnya Mbak Mayang punya dana senilai tertentu gitu ya, kemudian didepositokan, artinya ditabung dalam jangka waktu tertentu. Jadi sampai tenor waktunya habis, dana tersebut tidak bisa ditarik oleh nasabah. Dalam artian tidak bisa ditarik tanpa penalti ya. Tentu kalau misalnya Mbak Mayang mau di program deposito kemudian ditarik dananya di tengah perjanjian, maka akan ada penalti. Nah, karena dana Mbak Mayang akan ditahan dalam tabungan deposito ini, artinya Mbak Mayang juga dapat keuntungan nih. Nah, keuntungannya itu berupa bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa. Oke, di Bank Mandiri sendiri deposito itu ada apa saja, Pak? Deposito di Bank Mandiri itu prinsipnya ada dua macam. Yang pertama adalah deposito rupiah dan yang kedua adalah deposito valuta asing. Masing-masing deposito itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Misalnya deposito rupiah itu dibagi dalam jangka waktunya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan begitu. Demikian juga deposito valuta asing. Mbak Mayang misalnya mau berinvestasi menggunakan US dollar atau Singapura dollar, kita bisa sepakati depositonya mau tenor berapa lama. Kira-kira begitu. Oke, lalu program tersebut apakah sudah dijamin dengan LPS? Oh ya, tentu. Rasa hampir semua bank di Indonesia, apalagi bank pemerintah seperti Bank Mandiri itu dijamin oleh LPS, baik itu tabungan biasa maupun tabungan deposito. Oke, untuk dana sendiri yang dilindungi oleh LPS itu berapa, Pak? Jadi gini, batas maksimal yang dijamin oleh LPS itu adalah 2 miliar rupiah per bank per nasabah. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Mayang dananya banyak nih, saya sarankan supaya aman, ya taruhlah di 2 miliar di Mandiri, Oke. 2 miliar lagi di bank yang lain, 2 miliar yang lain lagi di bank yang lain lagi supaya aman dan dijamin LPS gitu kan. Ya tapi tentu LPS sendiri juga punya term and condition ya. Bank yang tempat Mbak Mayang berinvestasi atau tempat Mbak Mayang menabung itu dia harus terdaftar di LPS. Kemudian batas bunganya juga tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh LPS. Kemudian tadi yang saya sebutkan, saldo dan bunganya tidak lebih dari 2 miliar rupiah. Oke, lalu di Bank Mandiri sendiri suku bunganya saat ini untuk deposito berapa, Pak? Jadi gini, bunga deposito itu tergantung dari beberapa faktor ya. Tapi faktor yang utama itu adalah berapa lama tenor yang akan Mbak Mayang ambil gitu ya. Semakin panjang tenornya, semakin tinggi nilai bunganya gitu. Tapi secara prinsip Mbak Mayang, saya bisa jelaskan bahwa bunga deposito itu kurang lebih adalah sekitar 2,5% per 12 bulan atau 1 tahun gitu ya. Okay. Jadi misalnya Mbak Mayang menabung selama 12 bulan, artinya kurang lebih bunganya adalah 2,5% dipotong pajak. Nah, kalau Mbak Mayang mau tahu lebih detail, Mbak Mayang bisa buka di website kami di bankmandiri.co.id. Nanti dipilih saja di situ deposito. Mbak Mayang bisa membuat simulasi. Misalnya Mbak Mayang punya dana senilai tertentu gitu ya, kemudian Mbak Mayang mau tabungkan atau depositokan selama sekian lama, di situ akan ada kalkulasinya secara detail berapa yang akan Mbak Mayang terima setiap akhir tenor. Oh, di situ ada perhitungannya ya Pak di website itu. Jadi saya pun bisa masukin untuk angka yang rencananya saya mau depositokan gitu ya Pak ya di sana ya. Iya, bisa. Sudah termasuk ada totalnya gitu ya Pak ya. Bisa. Untuk bisa. Yang saya terima gitu.
Bisa, Oke. bisa. Jadi Mbak Mayang misalnya ada dana 100 juta misalnya, 100 juta kemudian didepositkan selama 12 bulan. Oke. Nah, di situ nanti tinggal dimasukkan saja nilai dananya, kemudian berapa lama tenornya, nanti akan otomatis dikalkulasi, termasuk nanti akan dipotong oleh pajak. Karena perlu diingat Mbak Mayang, deposito itu bunganya akan langsung dipotong pajak karena itu akan menjadi penghasilan final yang dipotong pajak. Jadi bunga atas deposito itu Mbak Mayang tidak perlu bayarkan pajaknya lagi. Oke. Lalu tadi yang sempat Bapak jelaskan mengenai deposito dan valuta asing tadi di awal, benar ya Pak ya, tadi saya Iya. dengar. Lalu pertanyaan saya berikutnya adalah apakah perubahan kurs berpengaruh pada produk deposito Pak di Mandiri, lalu terutama jika saya mempertimbangkan valuta asing? Jadi gini, tadi kan saya jelaskan bahwa deposito di Bank Mandiri ini ada dua macam, deposito rupiah dan deposito falas gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya Mbak Mayang memilih deposito rupiah, artinya bunga yang Mbak Mayang terima itu akan dalam rupiah juga. Oke. Artinya Mbak Mayang tidak ada resiko terhadap perubahan valuta asing gitu kan. Beda ceritanya kalau misalnya Mbak Mayang depositokan valuta asing, misalnya US dollar gitu kan. Ya. Nah, bunga yang Mbak Mayang terima itu juga dalam US dollar. Oke. Artinya apabila nanti bunganya itu Mbak Mayang pada akhirnya mau tukarkan ke rupiah, nah itu tentu akan terpengaruh oleh perubahan kurs rupiah terhadap US dollar gitu kan. Tapi kalau misalnya Mbak Mayang tidak rupiahkan, ya sebenarnya tidak terpengaruh juga oleh pergerakan kurs rupiah. Jadi tergantung dari tujuan Mbak Mayang. Misalnya maunya dirupiahkan pada ujungnya, ya saya sarankan pakai rupiah saja. Jadi tidak berisiko misalnya nanti nilai tukar rupiah turun di masa depan gitu ya. Oke. Jadi menurut Bapak lebih menguntungkan yang mana tuh Pak? Kembali lagi sih sebenarnya mau aman atau mau ambil risiko lebih gitu kan. Karena fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing itu juga belakangan agak fluktuatif ya. Tapi misalnya Mbak Mayang mau ambil resiko lebih, ya bisa jadi misalkan nanti nilai US dollar naik dalam beberapa tahun ke depan, ya akan dapat gain yang lebih banyak. Tapi kalau nilainya turun, ya bisa turun juga gitu ya. Jadi tergantung dari tujuannya, apakah mau aman atau mau ambil risiko lebih, tapi returnnya juga akan lebih tinggi gitu ya. Oke, untuk saat ini kurs di Bank Mandiri berapa Pak untuk hari ini? Kurs mata uang apa nih? Mata uang US dollar. Sebentar, US dollar saya cek dulu ya. US dollar hari ini kami beli di 16.750. Oke. Kalau kita jual hari ini di 16.780. Oke. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya dan waktunya untuk saya. Sama-sama Mbak Mayang, semoga membantu tugasnya ya. Iya, terima kasih. Demikian hasil wawancara yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk kesimpulannya adalah lembaga penjamin simpanan atau LPS berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dengan menjamin simpanan nasabah hingga 2 miliar. Dengan adanya LPS, masyarakat merasa lebih aman menyimpan dana di bank, termasuk dalam bentuk deposito, selama suku bunga dan jumlah simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Deposito merupakan jenis simpanan yang relatif aman karena memberikan suku bunga yang lebih pasti dibanding tabungan. Namun, nasabah perlu memperhatikan tingkat suku bunga yang ditawarkan agar tidak melebihi batas yang dijamin oleh LPS, sehingga simpanan tetap terlindungi. Selain itu, nilai kurs dapat mempengaruhi simpanan dalam mata uang asing. Perubahan nilai tukar bisa menyebabkan nilai simpanan naik dan turun. Oleh karena itu, nasabah perlu memahami risiko kurs sebelum memilih produk perbankan berbasis valuta asing. Secara keseluruhan, memahami peran LPS, karakteristik deposito, suku bunga, dan pengaruh nilai kurs sangat penting agar nasabah dapat mengambil keputusan keuangan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan.
Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan.